Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, everybody. Kali ini kita akan melanjutkan proses optimasi kita. Ya. Kita kembali belajar how to use F0 and Fsolve as an optimization toolbox in MATLAB. Okay. In this opportunity, we have to describe about the application of F0 and Fsolve as a zero function optimization toolbox in application of chemical engineering. Okay, the first one is we have to calculate the velocity in a pipe, in flow pipe. Misalkan kita memiliki sebuah tangki, ya. Kita punya satu tangki, dibayangkan misal dari sumur. Kita punya tangki di sumur, kita punya air di sumur, kemudian dipompa, disedot menggunakan pompa, kemudian airnya itu dipindahkan yang dari dalam sumur, dipindahkan ke dalam penyimpanan, misal tandon, seperti itu. Oke, jadi yang kita ingin cari adalah ketika kita menyalakan pompa itu tentu kita sudah tahu spesifikasinya. Misal pompa itu maksimal head-nya berapa, kemudian pompa itu tenaganya, powernya itu berapa. Kemudian dengan beberapa asumsi kondisi air di sumur, itu misal ketinggiannya berapa dan lain-lain, sehingga kita bisa merancang berapa perkiraan kecepatan aliran air yang mengalir di mana? Yang mengalir di dalam pipa. Oke. Kita misalkan dalam kasus ini misal sumur, gitu ya. Tangki pertama di sini ada sumur. Oke, kita misal tandai merah ya. Di sini kita punya sumur. Ini ada cairan ya. Ini. Nah, cairan ini terhadap tanah itu misal tingginya adalah sebesar Z1. Kemudian kita pompa ya, dengan pump. Ini ada pump. Kemudian ada pipe. The length of pipe is LA ya. LA. Long equivalent ya LA. Nah, dia mengalir ya. Nah, berarti panahnya ke arah tangki penyimpanan. Kita sebut aja misal tangkinya itu mula-mula itu setinggi Z2. Z2 ini adalah tinjauan dari ground, ya, dari ground. Sedangkan tinggi cairannya sendiri itu ada di sini. Nah, ada di sini. Ini kita misalkan ini H2. Misal yang tadi ini H1. Jadi H1 sama dengan Z1. Itu sama aja. Ya, kurang lebih kan seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah velocity. Ya. Flow rate. Nah, di sini. Berapa nilai V yang melintasi pipa di sini? Nah, maka untuk meninjau ini kita membutuhkan beberapa studi kasus ya. Nah, mungkin kasusnya nanti adalah kita anggap tangki satu ini sebagai poin 1, titik 1, dan tangki 2 ini sebagai kondisi kedua. Nah, ini kita hubungkan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli bahwa nanti di posisi 1 sama dengan di posisi kedua. Rumus Bernoulli apa? Ini rumus Bernoulli. Ini ada P1 per rho G ditambah Z1. Nah, di sini tinjauannya, Z di sini adalah tinjauannya tinggi terhadap permukaan tanah. Tinjauannya tingginya terhadap permukaan tanah. Oke ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Mana tadi gambar? Nah, permukaan tanah.
Kemudian ditambah V1 per 2G, V1 ini berarti kecepatan. Kecepatan mana ya? Kecepatan fluida yang ada di titik posisi 1. Berarti V1 itu ada di sini. Nah, otomatis karena di sini tinjauan titik kita adalah tadi tingginya itu terhadap Z1, berarti tinjauan kita adalah di permukaan, maka V1 itu ya kita bisa anggap nggak ada ya, atau 0 kalau mula-mula diam. Kemudian V2 juga sama, maka V1 sama V2 ini nilainya sama. Kemudian di ruas kiri di sini ada, ini masih ada bekasnya. Nah, di ruas kiri kemudian ada mana, ini harusnya kita ganti dulu. Oke. No. Mana-mana. Oke, kita harus ada bekasnya. Oke, tadi di sini ada min F. Min F di sini adalah sebagai gaya. Min W di sini adalah head pompa. Sama dengan diruaskan. Di ruas kiri kenapa ada head? Karena ya di tangki 1 yang terhubung dengan pompa. Makanya di sini ada pompa di sini yang sebagai min F dan juga minus W. Di ruas kanan nggak diberi gaya apapun ya. Sehingga ada beberapa kondisi yang kita bisa asumsikan, misal tekanan di tangki 1 dan di tangki 2 itu sama, sehingga nanti bisa dicoret di sini P-nya, kemudian V-nya juga sama, sehingga persamaan menjadi lebih sederhana. Itu seperti ini. Z2 min Z1 sama dengan ini F besar minus HM. Nah, HM ini head pompa sama dengan 0. Nah, yang di trial adalah nilai V-nya, V kecil. Nah, maka daripada itu untuk proses ini adalah yang kita dasarkan adalah menggunakan F0. Karena dia cuma satu variabel yang di trial. Misal data-datanya kita buat. Misal diketahui data misal Z2 itu dari tanah misal 5 meter ya. Z1 tinggi cairannya misal 1,5 meter. Kemudian ada panjangnya tadi misal panjangnya 50 meter. 100 meter itu 100 meter. Kemudian kita memiliki diameter pipa. Diameter pipa misal itu 2 in atau yang gede lah, misal pipa 3 inch. Kemudian kita punya apa? Misal kita punya mana nih? Data-datanya ada diameter daripada tangki ya, diameter tangki ini harusnya. Oke, tapi dalam hal ini nggak dibutuhkan ya. Di sini ada friksi, ada panjang, diameter. Di sini kan ada banyak ya di sini. Ngitung F besar ada D, ngitung Reynolds ada D. Reynolds adalah friksi yang bekerja berarti nanti dalam pipa. Kalau debit juga alirannya itu dalam pipa, berarti pakai pipa. Kita ganti aja simbolnya pakai dp.
Oke. Oke, sudah semua. Nah, berarti habis ini kita lanjut. Kita lanjut. Diameter pipa udah. Oke, udah. Seharusnya ini udah gravitasi ya, udah tahu ya. Kita langsung aja penyelesaian dengan MATLAB. Oke, kita langsung buat. Mungkin ini kita buat agak cepat. Oke, kita buat function. Misal di sini 04 and CLC. Ya, sebelumnya kita udah membuat contoh. Di video sebelumnya adalah contoh untuk penyelesaian soal dasar penggunaan F0 dan F-solve. Oke, kita masukkan dulu. Oke ya. Nah, kali ini kita akan coba menyelesaikan kasus tadi. Kasus tadi kita akan selesaikan menggunakan beberapa beberapa program. Tapi bisa F0, bisa F-solve, tapi kita gunakan salah satu aja, menggunakan F0 karena ada satu trial aja. Oke, kita lanjut sekarang. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Datanya kita punya Z2. Tadi 5 meter, kemudian satu tinggi cairan di tangki 1, misal 1,5 meter. Kemudian panjang pipa, misal kita punya 100 meter. Kemudian diameter pipa, misal 3 inch dikali senti berarti meter bagi 1000. Kemudian kita minta untuk trial T. Kita misalkan trialnya itu adalah sebagai apa? Kita misalkan trialnya kecepatannya itu 50 deh, misal 50 dalam satuan meter per sekon. Langsung kita buat sintaknya. Pertama adalah output variable sebagai V. Bisa kita buat namanya V optimum gitu ya, misal PT, hasil fungsi. Oke, kita cek exit flag-nya. Sama dengan F0. Name of function, for the example, the name is tank. And the next one is for initial trial. For the velocity is V0 and okay, enough. The last one we have to explanation about the function. We have to write the function of the F0. Okay. The name of function is tank, so we have to write in below function. The example is for X is a tank, and the independent variable, the trial is for velocity. All we write is as V. Oke, selanjutnya adalah kita menuliskan persamaan. We have to write the equation 5. Okay. Z2 minus Z1 plus F by length velocity quadrat divided by 2 and G and D.
diameter here is 4 5 diameter. Minus height of the palm HM. Oke, berarti habis ini kita cek di ini persamaannya udah selesai sebenarnya. Kalau semuanya udah diketahui, ini udah selesai. Tapi kita lihat bahwa di fungsi baris 15 kita nggak punya apa? Kita nggak punya F sama dengan F kecil. Kita nggak punya nilai gravitasi belum. Kita masukin gravity 9,8 meter per second. Selanjutnya ada HM. Otomatis kita masukin rumusnya dulu. Friksi F kecil sama dengan ini FLE V kuadrat per 2 GDP ini sebagai F besar. Terus F kecilnya friksi adalah 0,0596 itu by Reynolds times of 0.15. Di sini kemudian kita butuh rumusnya adalah 3718. Yang ada di sini kita masukkan 3718,5 minus 2,34. 96 kali C 7,84 74 eksponen times of minus 4 by Q kuadrat minus 9,5 812 I minus 8 dikali Q pangkat 3. Kita cek 3718,5 2,3496 7,8474 K 9,5812. Ngitung HM butuh debit Q, masukin rumus Q. Ini adalah luas dikali V. Membutuhkan nilai A, kita masukin A. Luas adalah, karena di sini pipe, artinya silinder. So berarti luasnya adalah luas silinder. Luas silinder adalah 1/4 kali dt kuadrat dikali sama enggak ya, pi r kuadrat. Pi-nya belum. Pi r kuadrat atau seperti dp. Ini harusnya udah selesai. Tapi kita cek dulu untuk hasilnya. Apakah hasilnya udah sesuai atau belum gitu ya. Kita cek. Jadi kita run aja. Oh, Reynolds-nya belum. RT. Sini. Undefined function of RT. Reynolds berarti rumusnya adalah E pro V dp per mu. Pro VD per mu. Rho sama mu-nya belum diketahui ya. Rho air itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian viskositas air adalah 0,001. Kalau nggak salah. Kita masukin dulu di sini. Densitas air adalah 1000 kg per meter kubik dan viskositasnya 0,001 kg per meter sekon. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu deh untuk ininya, data-datanya.
Kita cek dulu. Oke, viskositas 0,001 kg per meter sekon. Oke, udah pas ya, berarti 0,001 kg per meter sekon. Viskositas adalah kekentalan ya. Kekentalan. RE. Nah, di sini dilihat tetap error. Kenapa? Bahwa ini enggak urutan ya. Baris 18 kita menghitung RE, tapi RE-nya dimasukin di baris yang bawahnya. Harusnya dimasukin di baris atasnya. Ya, sehingga RE-nya harusnya begini. Nah, kalau kita temukan di sini exit flag minus 4, ini bisa berarti fungsinya itu salah atau trialnya masih belum tepat. Untuk ngeceknya coba kita ganti trialnya. Coba kita ganti yang angkanya kecil, terus angkanya besar. Nah, masih none. Terus kita cek dulu rumusnya. Z2 min Z1 kali F kecil LE V kuadrat per 2 GdP min HM. Tadi head pompa adalah tambah 7,84 min 4 kali Q kuadrat min 9 Q pangkat 3 benar. Debit adalah luas kali kecepatan hanya 1/4 diameter kuadrat dikali P benar. 0,096 Reynolds 0, oke. Reynolds-nya rho VdP per mu. Oke, udah benar. Coba kita naikkan angka trialnya. Oke, udah ketemu ya. Angka trialnya kita ganti 180 itu hasilnya 178. Coba kita tinggiin lagi ya. 250. 178. Oke, berarti sudah benar ya. Kalau kita mendapatkan hasil yang kurang pas, kita bisa mengecek dulu fungsinya, salah atau benar. Terus kita ganti trialnya ya. Kita ganti. Karena trial yang terlalu kecil juga menyulitkan ya untuk mendapat rank angka yang terdekat. Ya, terdekat. Sehingga kita bisa mengganti nilai trial. Oke, selanjutnya kita langsung aja untuk aplikasi berikutnya adalah untuk aplikasi ini optimasi tentang kondisi operasi di dalam menara destilasi gitu ya. Nah, untuk proses optimasi dalam menara destilasi ini lumayan panjang sehingga kita bahas dalam satu video lagi. Berikutnya adalah pembahasan mengenai menara destilasi. Kemudian habis itu kita akan coba untuk habis menara destilasi adalah flash drum ya, flash drum. Oke, untuk materi-materi konsep ini mungkin agak terlalu cepat ya, mungkin bagi kalian yang belum mendapatkan dasar-dasar kesetimbangan uap cair atau kalian malah sama sekali belum mendapatkan kuliah mengenai perancangan flash drum atau perancangan menara destilasi, butuh penyesuaian dan belajar lebih lanjut ya mengenai dasar-dasar tersebut sebelum nanti kalian ketemu rumus-rumusnya di sini ya. Karena nanti cukup bingung kalau belum mendapatkan dasarnya, kemudian ini rumusnya asalnya dari mana, itu lebih advance lagi gitu ya. Terus membaca. Karena ini adalah kita memodelkan saja, berarti nanti fokus kita adalah rumusnya udah kita sediakan. Oke, kemudian kita selesaikan secara numeris di MATLAB ya. Nah, untuk detail perancangan konsep-konsepnya langsung dapat kalian pelajari di mata kuliah lain yang bersangkutan. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Kita akan kembali lagi di video berikutnya adalah
kita akan menjelaskan mengenai konsep penyelesaian dalam kasus di teknik kimia untuk menara distilasi. Kita akan cari ya kondisi suhu umpan, suhu menara atas dan suhu menara bawah. Dan juga ini akan sangat membantu juga kalau nanti kalian perancangan alat skripsi atau perancangan tugas atau nanti kerja praktek dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesetimbangan uap cair di alat menara distilasi. Atau nanti ada juga flash drum yang akan kita bahas. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali.